paksa jika tidak hadir juga dalam pemanggilan kedua. Polri juga membuka kemungkinan berkoordinasi dengan Interpol untuk menangkap Rizik yang saat ini berada di luar negeri. Polda Metro Jaya telah mengirim surat pemanggilan kedua kepada Rizik Syihab terkait dengan berbagai kasus, termasuk kasus penodaan agama dan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika Rizik Syihab tidak memenuhi panggilan kedua ini, kepolisian akan menjemput paksa. Informasi yang beredar, Rizik Syihab berada di luar negeri, namun kepolisian belum mengumumkan posisi persis Rizik Syihab di luar negeri. Mabes Polri akan berkoordinasi dengan Interpol yang berpusat di Prancis untuk melacak keberadaan Rizik Syihab. Menurut Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setio Warsito, Interpol nantinya akan menerbitkan red notice yang dikirimkan ke 190 negara anggota Interpol untuk mencari keberadaan pemimpin organisasi Front Pembela Islam atau FPI ini. Yang bersangkutan masih ada di luar negeri dan tidak bisa menghadiri panggilan. Sementara untuk yang di Polda Jabar sudah dikirim berkas ke Kejaksaan tahap 1. Rencana penjemputan paksa itu? Nanti kita lihat. Karena kalau di Polda Jabar itu sudah tahap 1. Nanti kalau tahap 2 kan harus diserahkan kepada Kejaksaan. Ya, kalau kita harus membawa tersangka dan berkas ke Kejaksaan. Kalau misalnya kita panggil sekali, 2 kali nggak bisa, ya harus ada menjemput. Yuwono yang telah terhubung dengan sambungan telepon. Selamat sore, Pak Argo. Selamat sore, Mas Rupe. Oke, Pak Argo, informasi kami dapatkan saat ini menurut dari tim kuasa hukum GNPF, Kapitra Ampera, bahwa Rizik Syihab berada di Malaysia. Apakah benar informasi tersebut juga dimiliki oleh kepolisian? Ya, kita mendengar seperti itu. Oke, lalu bagaimana dengan pemeriksaan Rizik Syihab jika sudah diketahui di Malaysia, Rizik telah mangkir selama 2 kali? Bagaimana dengan pemeriksaan selanjutnya? Ya, tentunya bahwa Polda Metro Jaya ya sudah melayangkan surat panggilan yang pertama, bisa hadir. Kemudian kita sekarang melayangkan kembali untuk kemarin mau diminta untuk tanggal 10 ya, hari Rabu. Yang bersangkutan tidak hadir juga. Ya, tentunya nanti dari penyidik akan bisa melakukan perintah membawa di situ. Ya, tentunya ini nanti saya inisiatif penyidik yang lebih tahu apakah nanti setelah kembali turun dari pesawat atau nanti sudah di rumah. Itu semua tergantung penyidik semua yang lebih Oke, Pak Argo, kapan tepatnya pemeriksaan ketiga kalinya akan dijadwalkan oleh penyidik? Tentunya kita untuk melihat ya nanti kapan hadirnya ke Indonesia, karena 2 kali diundang dipanggil tidak hadir ya, kita bisa mengeluarkan surat perintah membawa ya, tentunya yang dipunyai oleh undang-undang dan yang dilakukan oleh penyidik, sehingga siapapun barang siapa itu taat dengan hukum yang kita punya di Indonesia ini. Dan kita nanti masih menunggu kapan nanti mau akan dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya di Kota Masyarakat. Oke, Pak Argo, berarti saat ini posisi kepolisian adalah menunggu kepulangan Rizik. Jika Rizik sudah berada di Indonesia, kemudian akan dipanggil kepada Polda Metro Jaya, seperti itu? Ya, betul itu. Oke, Pak Argo, bukankah kepolisian mempunyai kewenangan jika saksi atau pihak yang dipanggil selama 2 kali mangkir, kemudian di pemanggilan ketiga kepolisian punya kewenangan untuk memanggil paksa ataupun juga menjemput paksa? Itu bisa sampaikan di depan. Ya, jadi kita bisa perintah mensusun surat perintah membawa. Ya, nanti sekarang kita lakukan pemeriksaan. Ya, di situ. Setelah 2 kali dipanggil tidak hadir, kita bisa ada undang-undang atau kewenangan untuk membawa secara paksa ke Polda Metro Jaya dilakukan pemeriksaan. Oke, Pak Argo, ada informasi simpang siur mengenai kepulangan Rizik, ada informasi menyatakan hari ini akan pulang, kemudian dikonfirmasi lagi ternyata menurut dari pihak-pihak yang sudah beredar di informasi di media minggu depan Rizik Syihab akan pulang. Lalu apa jaminan dari kepolisian bahwa kepolisian yakin Rizik Syihab akan kembali ke Indonesia untuk dapat memenuhi panggilan? Ya, tentunya kita akan berharap ya sebagai warga negara yang baik ya. Kita punya warga negara Indonesia, kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan, dan nanti kembali nanti kita bisa harapannya segera kembali ke Indonesia biar tahu apa yang telah dilakukan dan nanti bisa juga
juga memberikan jangka waktu berapa lama Rizik Syihab untuk dinantikan kepulangannya? Kita berharap cepatnya kita bisa dapat memeriksa yang bersangkutan kemudian. Oke. Ya, Pak Argo, informasi kami dapatkan juga Rizik Syihab ingin bertemu dengan Komnas HAM di luar negeri dan tidak di dalam Indonesia. Apakah Anda juga mempunyai informasi seperti itu? Ya, yang terpenting bahwa Polda Metro Jaya semuanya informasi yang ada dari masyarakat tentang keberadaan maupun kegiatan kita terima, kita tampung dan kita akan pelajari, kita analisa. Dan yang terpenting bahwa kita mengharapkan Pak Rizik segera kembali ke Indonesia, segera kita minta keterangannya berkaitan dengan laporan-laporan dari masyarakat. Demikian. Oke, dengan adanya indikasi dan juga informasi ingin pertemuan dari sesama pihak di Indonesia yaitu Komnas HAM tetapi di luar negeri, apakah kepolisian khawatir jika nantinya Rizik akan menunda kepulangannya ke Indonesia? Ya, tentunya kan Komnas HAM juga orang Indonesia ya, orang Indonesia. Kita berharap dengan pertemuannya itu bisa menimbulkan rasa untuk segera mungkin untuk kembali ke Indonesia. Demikian, Pak. Oke, Pak Argo, sekarang kita akan beralih kepada kasus yang dilaporkan masyarakat kepada Rizik. Pemanggilan Rizik yang sedang direncanakan kepolisian untuk kasus yang mana karena banyak sekali laporan terhadap Rizik Syihab, diantaranya penodaan agama yang dilaporkan oleh Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik. Kemudian ada juga laporan mengenai pernyataan Rizik yang menyebutkan logo Palu Arit pada uang kertas. Ada juga penghinaan terhadap Kapolda Metro Jaya dan juga para hasid. Sebenarnya dalam kasus mana polisi akan serius untuk mengusut dan bukti-buktinya sudah dikumpulkan sejauh ini? Jadi polisi sedang menangani kasusnya pornografi ya. Ada pornografi yang misalkan sudah mempunyai beberapa saksi dan alat bukti, saksi ahli sudah kita kumpulkan. Dan setelah dianalisa kita masih membutuhkan keterangan Pak Rizik dan istrinya. Kemudian ada tambahan lagi untuk Ibu Firza Datuk Imah. Dan ini nanti kita konfrontir ya, kita konfrontir berkaitan dengan kejadian itu. Jadi biar bisa tahu ya, nanti lokasinya di mana dan kemudian jam berapa. Jangan kita konfrontir semuanya itu. Jadi kita biar mengetahui alur atau maupun serangkaian tindak pidana yang terjadi demikian. Pak Argo, dengan banyak langkah telah diambil oleh kepolisian sejauh ini, yaitu menguji dari keaslian barang bukti, kemudian dari keaslian informasi yang beredar, seberapa penting kehadiran dari Rizik Syihab dalam kasus ini? Ya, tentunya bagian dari analisa penyidik yang masih kurang, ini perlu kita tambahi, ya, kita tambahi untuk keterangannya, ya, biar kita bisa merangkaikan semua kegiatan yang terjadi. Dan kita memerlukan untuk keterangan yang bersangkutan itu masih. Oke, baik. Saya ingin mengkonfirmasi Pak Argo, berarti belum ada upaya untuk menjemput paksa ataupun juga memanggil paksa Rizik saat ini? Ya, kita belum ke arah ke situ. Nanti kita tunggu saja bagaimana penyidik Polda Metro Jaya untuk mempunyai rencana lebih lanjut. Baik, terima kasih. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono telah bergabung bersama dengan kami di Metro hari ini. Efek Indonesia Ketua Fepabri, Letjen TNI Purnawirawan Kiki Syahnakri. Ya, selamat malam Pak Kiki. Selamat malam, saya koreksi sedikit, saya Ketua Umum PPAD, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Baik. Baik, Pak Kiki, langsung kita ke pokok pertanyaan. Mengapa kemudian Anda dan juga sejumlah purnawirawan hari ini mendatangi Menko Polhukam dan juga menyatakan sikap mendukung pembubaran HTI? Kami ini kan walaupun sudah purnawirawan, tapi sebagai bayangkari negara itu kan tidak pernah berhenti. Nah, kami insan-insan Sabta Marga, insan-insan Tribrata yang sangat concern dengan keutuhan bangsa dan negara. Nah, ketika merasa keutuhan itu terancam, maka kami harus turun menyatakan sesuatu begitu. Dan ini kami sampaikan kepada Menko Polhukam tadi, begitu. Oke. Apa saja yang dibicarakan tadi Pak Kiki dengan Menko Polhukam? Ya, intinya kami sudah sangat prihatin sekaligus khawatir dengan situasi yang ada sekarang, karena situasi ini sudah mengarah pada perpecahan bangsa. Nah, artinya situasi yang ditimbulkan oleh kiprahnya Hizbut Tahrir Indonesia ini. Nah, untuk itu kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini membubarkan HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Dan diharapkan juga
hal yang sama itu juga diberlakukan terhadap organisasi-organisasi lain yang juga sama-sama bertentangan dengan Pancasila begitu. Ya, jadi Hizbut Tahrir bukan satu-satunya ormas yang mengancam begitu saat ini, Pak Kiki? Saat ini itu adalah Hizbut Tahrir yang mengancam, tapi yang bertentangan bukan satu-satunya dia. Gitu. Oke, seberapa besar sebenarnya potensi ancaman yang ditimbulkan dengan keberadaan HTI ini? Saya kira sekarang pengaruhnya sudah masuk ke banyak kalangan, anak-anak muda, juga di perguruan-perguruan tinggi, juga di pemerintah dan lain sebagainya. Dan yang disasar oleh kelompok ini adalah cara berpikir anak-anak muda terutama. Nah, sehingga ini sangat mengancam masa depan bangsa. Nah, khilafahisme kan sangat bertentangan dengan konsep NKRI, artinya juga bertentangan dengan Pancasila. Jadi ini nggak bisa ditolerir organisasi yang mempunyai tujuan, mempunyai ideologi semacam ini. Tetapi kan organisasi ini kan sebenarnya sudah lama begitu, Pak Kiki, ada di Indonesia. Bagaimana ketika Anda pun dulu sebagai TNI begitu melihat adanya organisasi-organisasi seperti ini, tidakkah ada niat misalnya untuk langsung membubarkan, atau saat itu Anda melihat ini masih belum terlalu urgent untuk dibubarkan? Ketika saya dinas, ini belum berbadan hukum. Saya kira berbadan hukum setelah saya pensiun organisasi ini. Dan setelah berbadan hukum, itu justru menjadi besar. Dan memang bukan diberi badan hukum bukan oleh pemerintahan sekarang gitu kan. Nah, untuk itu maka saya kira ketika sudah besar ini, seluruh rakyat Indonesia, seluruh komponen bangsa harus waspada, harus aware, begitu. Baik, Pak Kiki, tahan di situ dulu. Pak Kiki, akan kita lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Dan Purnawirawan Kiki Syahnagri. Pak Kiki, kita lanjutkan, Pak Kiki. Sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah kemudian seperti apa proses selanjutnya yang akan diupayakan oleh pemerintah. Kita mengetahui ada undang-undang ormas yang kemudian di situ juga disebutkan sebenarnya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum ormas itu bisa dibubarkan. Nah, pemerintah berulang kali mengatakan sudah memiliki cukup bukti dan lain sebagainya, dan sekarang sedang dalam proses mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Apakah ini yang kemudian juga dibicarakan pada saat pertemuan dengan Menko Polhukam tadi? Kurang lebih langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan? Ya betul, tadi juga termasuk dibicarakan. Negara kita adalah negara hukum, jadi proses pembubaran ini juga harus melalui jalan hukum. Dan itu saya kira yang sedang ditempuh oleh pemerintah saat ini. Akan tetapi kami menyarankan kepada pemerintah tidak cukup dengan jalan itu saja. Mengapa? Karena ideologi apapun, penganut ideologi apapun itu menyangkut hati dan pikiran para pengikutnya. Jadi ini sesuatu yang sudah mendalam, saya kira ada pada mereka masing-masing. Maka harus dilanjutkan dengan setelah selesai tindakan hukum itu harus dilanjutkan dengan tindakan istilahnya deradikalisasi lah begitu, yaitu dengan cara melakukan karakter building terhadap anak-anak kita, terutama para pelajar dan lain sebagainya. Dan itu harus dilakukan sejak usia dini. Sejak balita begitu, dan terus dilakukan pendidikan karakter secara sistematik, berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, ini saya kira harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melindungi bangsa dan negara ini ke depan. Pak Kiki, tetapi selain menyatakan sikap mendukung untuk pembubaran HTI, sebenarnya dari Purnawirawan TNI Anda dan teman-teman tadi sebenarnya apa yang akan dilakukan? Adakah partisipasi khusus yang akan Anda lakukan dan teman-teman ini terkait dengan pembubaran HTI ini? Ya, sampai saat ini kami hanya menyampaikan dukungan moral saja kepada pemerintah, memberikan dorongan kepada pemerintah agar pemerintah juga tidak merasa sendiri bahwa kami para purnawirawan pun ada di belakang pemerintah. Saat ini hanya sampai di situ. Ke depan saya kira kalau misalnya situasinya membutuhkan, ya barangkali lebih dari itu kami juga siap. Ya, Pak Kiki, kemudian seberapa yakinkah Anda bahwa pembubaran ormas ini memang adalah jalan yang paling efektif, terutama untuk membubarkan ormas-ormas yang ideologinya dan kegiatannya ini bertentangan dengan NKRI? Apakah ini cukup, Pak? Apakah ini memang efektif nantinya?
Ya efektif kalau saya, seperti saya katakan tadi, akan efektif kalau ada tindak lanjutnya. Baik. Tidak hanya sekedar dibubarkan, terus harus ada tindakan hukum, dan harus ada tindakan juga deradikalisasi, seperti saya uraikan tadi. Itu baru efektif. Ya. Baik, Pak Kiki, saya tergelitik, saya ingin menanyakan lagi seputar pernyataan Anda tadi yang mengatakan bahwa HTI ini kan tadi teman saya menanyakan sebenarnya sudah sejak lama ada di Indonesia dan pada waktu Anda masih dinas bentuknya belum berbadan hukum begitu ya. Setelah berbadan hukum kemudian menjadi besar. Apakah diketahui Pak sampai dengan sebesar apa sebenarnya HTI ini di Indonesia? Itu saya kira data itu sudah ada pada Menko Polhukam, ada pada Badan Intelijen juga. Tapi yang kami tahu sudah merasuki banyak pikiran-pikiran kalangan muda. Inilah yang berbahaya menurut pandangan kami. Dan kalangan muda tidak hanya di Jawa ini, termasuk juga di luar Jawa, begitu. Undang-undang Ormas sebenarnya kan sudah ada ini Pak Kiki, tetapi apakah Anda melihat bahwa pengawasannya juga diperlukankah untuk organisasi-organisasi seperti ini? Seharusnya. Nah ini saya kira yang tidak berjalan. Karena tiba-tiba kita juga kaget dia sudah besar begitu. Selain pemuda juga organisasi wanitanya juga sudah cukup besar itu HTI. Baik, baik. Terima kasih Pak Kiki telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Sama-sama, selamat malam.